wah itu kali taman hidup gitu kan. Oh iya taman hidup tuh. Padahal tidak satu pun di antara kita yang pernah melihat taman hidup. Itu ternyata nggak ada tempat ngebes, jadi yang kita dudukin itu alang-alang, yang kita jadiin tempat tenda itu alang-alang. Dan di balik batu ini percis itu jurang dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Syaira. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Nah di video kali ini gue lagi ada di base campnya Kang Arya Sena. Siapa sih yang gak tahu Kang Arya Sena? Nah di sebelah gue udah ada Kang Aryanya nih. Kita sapa dulu kali ya. Gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya Kang. Di video kali ini Kang Arya mau menceritakan tentang pengalaman mistis mendakinya di Gunung Argopuro pada tahun 2005. Gimana nih Kang? Boleh, itu cerita memang cukup cukup mendebarkan ya untuk diikuti ya. Cukup asik lah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan dengan baik. Oke, ditahan dulu ya Kang. Lagi-lagi gue mau ngingetin nih ke kalian. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap Republik Mistik upload video terbaru. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Langsung aja Kang diceritain. Oke. Assalamualaikum sobat Republik Mistis. Mistik apa mistis? Oh mistik ya. Assalamualaikum sobat Republik Mistik dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore yang indah ini gue kedatangan rekan-rekan gue dari channel Republik Mistik. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini teman-teman dari Republik Mistik ini minta gue menceritakan sebuah cerita ya. Dan secara kebetulan juga teman-teman meminta cerita dari Argopuro. Sebenarnya cerita ini sudah bukan barang baru, tetapi gue punya keyakinan setiap karakter cerita itu beda-beda ya. Walaupun inti kejadiannya itu sama, tetapi karakter dalam menyampaikan cerita itu selalu berbeda setiap orang. Nah, walaupun orangnya itu juga, tapi terkadang tuh ada karakter yang sedikit berbeda ya, karena memang bercerita itu beda dengan menulis ya. Jadi pada kesempatan ini langsung aja gue mulai ya. Jadi ketika itu di tahun 2005 itu kalau nggak salah gue baru turun dari Semeru ya. Baru turun dari Semeru kira-kira 2 atau 3 bulan turun dari Semeru. Gue lagi santai di depan rumah bersama 2 orang rekan gue. Tiba-tiba gue kehadiran seorang rekan yang udah sekitar 4 tahun menghilang, 4 atau 5 tahun menghilang. Tiba-tiba dia datang dengan gagahnya, langsung masuk ke saung ya. Dulu masih ada saung di rumah, belum dijual. Datang langsung naik ya. Baru banget datang itu, baru banget ngucapin assalamualaikum, belum duduk langsung manas-manasin gua, naik lah. Yang namanya gua dulu pantang banget kalau dengar dikata diajak naik itu bilang kagak. Langsung jadi mau kemana? Gede. Jangan gede kata dia. Gua kan baru buat merit nih kata dia, kata temennya. Gue baru buat merit, bini gue bukan pendaki dan gue nggak bakal diizinin lagi nih. Nih gue kayaknya habis ini gue nggak naik lagi kata dia. Yang asik lah sekalian Semeru kata dia. Semeru gue bilang, boleh Semeru. Why not? Gue bilang kayak gitu. Dalam artian tuh iya. Tapi gue coba tanya dulu ya gitu. Setelah ngobrol-ngobrol. Teman gue ini namanya Jakun ya. Setelah ngobrol-ngobrol ternyata si Jakun saat itu dia punya pulsa tak terbatas. Pulsanya dia tuh di handphone ada 1 jutaan dah. Langsung gue pakai buat ngontak teman-teman gue di Jawa Timur. Ternyata Semeru itu tutup. Tapi gue nggak ngomong sama si Jakun ya, sama temen gue ini. Gue bilang wah oke Kun berangkat. Cuman ada pengalihan dalam hati gue alihin aja ke Argopuro dan nih. Karena saat itu 2005 Argopuro adalah salah satu gunung dengan ketinggian 3000 yang belum gue daki di Pulau Jawa. Ya, jadi saat itu Jakun Jakun menganggap itu akan ada pendakian ke Semeru. Padahal enggak.
Ya, padahal Semeru itu tutup. Jadi gue rencanakan untuk ke Argopuro tapi tanpa bilang-bilang dia. Intinya setelah malam itu kita ngobrol-ngobrol, dua orang temen gue pengen ngikut nih, tapi bokek. Ya, sebut aja namanya Cepek sama Kubai. Nah, dua orang ini pengen ngikut, mupeng, tapi nggak punya duit, terus per-peran, gue pengen buat ikut tapi nggak punya duit, kata dia. Emang punya duit berapa lo? Tahu gitu ya. Udah pulang dulu cari duit sono. Nah, dia balik, terus nggak lama, kira-kira jam 2 malam balik lagi, ada 20.000 kata dia. Gue bilang 20.000, cari tambah dikit lagi. Akhirnya ujung-ujungnya sekitar jam 3 mentok bawa 50.000. Si Kubai besok paginya sekitar jam 11 datang ke sini, ternyata mentok juga berduitnya 50.000. Si Jakun bilang waktu itu, udah tenang masalah duit, semua gue cover. Serius lu Kun? Serius kata dia. Dia waktu itu masih megang kredit card, dan limit di kredit cardnya itu masih 3 juta. Terus nanya ke gue, 3 juta cukup tos? 3 juta Argopuro cukup, 3 juta Semeru cukup. Gue bilang gitu. Oh ya udah lu semua tenang ya, kata si Jakun gitu kan. Udah lu semua tenang, semua gue cover, mulai dari urusan logistik, ongkos gue cover. Tos tapi gue nggak megang uang cash kata dia. Gue ada uang cash 700, gue bilang kayak gitu. Cukup nggak sampai ke lokasi? Cukup, berempat. Dah deal. Itu jeda 1 malam setelah kita kembali ke rumah masing-masing. Nah, terus hari apanya ya? Besoknya 2 hari kemudian kita kumpul lagi, kumpul di sini nih di rumah yang sebelum gue jual. Kita preparing, kita belanja logistik seperlunya, karena nanti kan kita rencananya belanja itu di kaki gunung ya, di kaki gunung. Udah, saat itu Jakun taunya itu masih ke Semeru. Tapi anak 2 ini, si Cepek sama si Kubai, udah gue kasih tahu bahwa kita nggak ke Semeru, kita ke Argopuro. Semeru tutup, cuman biarin aja daripada nggak jalan. Kalau si Jakun kan maunya ke Semeru, tapi kita buat seakan-akan ini ke Semeru, padahal nanti di Surabaya kita belokin. Kan pada nggak tahu ya, dari Surabaya tuh mau ke Semeru naik mobil apa aja nggak ada yang tahu. Yang tahu gue kan. Jadi udah lu tenang aja, gue atur. Pokoknya si Jakun taunya ntar kita tahu di Argopuro aja. Oke, kata yang 3 gitu kan. Dah deal. Besok kita berangkat itu udah dari sini tuh sekitar jam berapa ya? Karena keretanya waktu itu gue inget kereta Gaya Baru Malam itu berangkat dari stasiun Senen jam 4 sore. Jadi dari sini sekitar jam 1-an lah kita. Jam 1 malam jam 1 siang kita berangkat ke stasiun Senen. Nah, sampai stasiun Senen itu kira-kira, singkat aja ya, sampai stasiun Senen itu kira-kira 2 jam kemudian lah. Jam 3 langsung beli tiket, karena zaman dulu kereta bisa on the spot, nggak perlu harus reservasi seperti sekarang. Jadi datang ke loket beli tiket, mau dapat duduk mau nggak dapat duduk, yang penting bisa bayar tiket, itu nggak ada masalah saat itu ya. Kalau sekarang udah nggak bisa. Singkat kata, dapat tiket di stasiun Senen itu kita nunggu setengah jam. Terus kita naik kereta. Nah, kereta zaman itu nggak usah ditanya ya, seperti dalam banyak cerita gua, keretanya kredit habis lah. Masih belum teratur kayak sekarang ya. Terus selama sekitar 9-10 jam kita ada di dalam perut naga besi. Sampailah kita ke stasiun Gubeng, Surabaya. Itu sekitar jam 3:30 pagi ya. Sekitar jam 3:30 pagi itu kereta udah sampai Gubeng. Terus kita istirahat sebentar di stasiun Gubeng, makan, langsung lanjut ke Terminal Bungurasi Surabaya. Nah, di Terminal Bungurasi ini si Jakun kan taunya kalau kita mau ke Semeru itu lewat Malang. Cuman gue bilang bisa lewat Probolinggo Kun, santai aja. Kita naik mobil jurusan Banyuwangi aja turun Probolinggo gitu kan. Nah, di sini si Jakun masih belum sadar bahwa pendakian ini sebenarnya sudah pasti ke Argopuro gitu. Dia cuman, ya terserah lu lah, lu yang tahu jalan, kata si Jakun gitu kan. Lu yang tahu treknya. Oke, udah lu duduk manis tenang. Dah gitu sekitar jam 4:30 kita dapat mobil. Ya sekitar 4:30 pagi ya kita dapat mobil. Terus mobil itu berangkat ke arah Jember. Sampai Jember itu sekitar 7:30 pagi atau jam 9 pagi atau jam 8 ya, gue lupa ya. Nah, itu kita sempat mau berantem sama pengamen di Terminal Jember karena maksa, nyaris bentrok tapi nggak jadi. Terus itu lama ngetemnya ya di Terminal Jember itu sekitar 2 jaman, mobilnya brengsek banget. Itu kita habis rokok sampai setengah tuh, rokok setengah, kopi segelas.
Itu sekitar jam 10 itu dari Jember mobil mulai bergerak lagi menuju antara Jember atau Probolinggo nih, lupa gue ya. Itu mobil mulai bergerak menuju ke Probolinggo terus ke Pajarakan. Nanti kan kita turun di Pajarakan ya, pabrik gula. Nah dari situ sampai ke Pajarakan itu sekitar 2 jaman. Nah jadi kira-kira jam 1 siang lah kita udah sampai di Pajarakan. Pajarakan itu kita turun jalan kaki sekitar 10 meter atau 50 meter lah ya, kita ketemu sama Alfa, kita belanja di Alfa. Nah pakai kredit cardnya si Jakun. Nah waktu itu si Jakun bilang udah tenang, ongkos balik ada di sini di kartu. Sedangkan duit cash gue udah tinggal berapa waktu itu, sisa duit cash gue tinggal 200 ribuan lah. Karena kepake di kereta segala macem, makan enak-enak, terus beli rokok, logistik sebagian itu udah kepake, jadi udah kepake 500 ribuan. Tinggal sisa uang cash 200. Sementara pas belanja di Pajarakan itu udah pakai kredit card kan, itu nggak ada masalah kredit card. Belanja itu kita belanja yang enak-enak ya, roti tawar, rokok satu slop, jarum super sama jarum coklat satu slop beres. Terus si Jagun ngomong, "Tas, uang cash masih ada berapa lu?" 200. Ya udah nih angkot sama ini nanti lu pegang dulu ya, lu cover, nanti balik dari sini baru pakai kredit card gua nih, kita kan bisa dicairin ya. Oke, deal, santai, masih ada limit 2 juta sekian lah kata dia gitu kan. Oh selau 2 juta waktu itu tahun 2005 gede. Dah kita naik angkot. Saat itu angkot ongkosnya dari Pajarakan sampai ke Bremi itu sekitar antara 5.000 atau 10.000 ya, gua lupa. Intinya itu berempat kita ngasih uang sekitar 25 ribuan. Ya itu dari Pajarakan ke Bremi itu jaraknya, kalau untuk jarak tempuh itu gua nggak tahu, tapi untuk waktu tempuh gua inget sekitar 2,5 jam. Ya itu kita lewatin desa, hutan ya, hutan jati. Jalannya juga enak kan, lewang. Begitu sampai ke Bremi itu hujan deras banget. Kita neduh dulu di salah satu rumah warga. Ternyata sekarang rumah warga itu jadi base camp pendakian Gunung Argopuro. Saat itu belum ada simaksi, jadi kita hanya ngasih KTP ya, fotokopi KTP, laporan, ngasih uang itu seikhlasnya. Dan gue inget ketika di sana itu kita ngasih uang berempat itu 20.000. Terus dipesenin hati-hati sambil nunggu hujan berhenti kan. Setelah hujan berhenti kita ke kantor polisi lagi, laporan sama polisi, ditanya udah laporan di bawah, udah. Oh iya dah, kalau udah di bawah nggak apa-apa, nggak usah kesini juga, nanti mereka juga kesini itu kan. Dah setelah kita preparing ya, kita cek and recheck lagi logistik kita, peralatan kita fit, udah nggak ada apa-apa, lengkap. Kita jalan nih menuju ke arah jalur. Nah begitu turun kita ketemu sama nenek-nenek, panggil sama tuh nenek-nenek, diajak ke rumah dia. Sampai rumah dia panjang lebar kita ngomong, tiba-tiba itu si nenek-nenek ngomong gini ya, ini setelah conversation agak lama tapi gue lupa conversationnya apa ya. Intinya si nenek-nenek ngomong gini, "Kalian jangan macem-macem ya, ini Dewi Rengganis loh," katanya. Loh emang kenapa Dewi Rengganis nek gitu kan. "Pokoknya kalian jangan aneh-aneh, ini tempatnya Dewi Rengganis. Kalau bisa kalian jangan naik malam ini, tapi nginep sini aja. Satu malamnya 20.000. Nah waktu itu gue males dengar satu malamnya 20.000 gitu, karena menurut gue caranya tuh nakut-nakutin ya. Sedangkan yang kita waktu itu yang kita pikirkan, namanya anak gunung ya, mau ada apapun di gunung itu nggak ada urusan ya. Mau ada cerita horor, mau ada siluman kepala 2.000, mau ada siluman ketek, mau ada siluman jempol, itu nggak ada urusan kita naik gunung bukan mau cari setan. Kita naik gunung bukan mau nyari yang aneh-aneh, enggak. Kita mau naik gunung ya kita mau ke puncak, mau menikmati pemandangan, mau melepaskan kepenatan ya, mau mencari kedamaian, bukan mau mencari yang aneh-aneh. Andai pun di gunung kita ketemu yang aneh-aneh, it's no problem, itu bukan masalah. Toh itu bagian dari perjalanan, jadi nggak ada urusan. Karena caranya si nenek itu kurang serak, akhirnya kita nggak mau tahu, kita biarin aja, mau Dewi Rengganis kek, mau Dewi apa, bodo amat lah. Itu akhirnya kita tinggal tuh nenek-nenek. Si nenek-nenek agak kesel, cuman ngomong, "Hati-hati ya, kalian masukin Dewi Rengganis." Iya gitu, rada nyolot kita waktu itu. Iya, bodo amat lah, anak-anak juga. Itu posisinya udah menjelang maghrib. Jalan
Kita pertama itu, tapi sekarang posisinya udah berubah ya. Nah, jadi yang tempat gue ceritain ini, itu nama desanya kalau nggak salah Air Jernih atau Aing apa ya, gue lupa ya. Jadi kalau sekarang Anda tidak bertemu desa itu karena memang sudah tidak ada ternyata desanya. Nah, jadi desa itu sudah tidak ada. Ketika gue naik 2014 kemarin, itu gue udah nggak ketemu lagi tempat itu. Jadi gue ketemu hanya tahun 2005. Itu gue ketemu, kita jalan ya masuk satu desa, itu rumahnya hanya ada 4 rumah ya, kurang lebih ada 4 rumah. Nggak banyak. Kita masuk mulai ke daerah perkebunan, itu kebun-kebun warga ya, kebun-kebun warga. Kita ngikutin makadam, nanti kita ketemu jembatan kayu besar di sebelah kiri. Nah, sebelum jembatan kayu itu ada satu rumah, dia ngewarung di situ. Nah, karena habis maghrib, karena tempatnya sepi, jadi habis maghrib si empunya warung itu udah siap-siap tutup. Kita samperin, kita nanya, Pak, ini jalur Argopuro bukannya? Gue tanya itu. Oh betul nak, betul. Pakai bahasa Indonesia tapi logatnya Madura gitu kan, karena di sana kan banyak orang Madura kan. Jadi oh betul itu jalannya ke sini katanya. Ada ikut ke atas, nanti jangan belok-belok ya, tapi kalau bisa jangan malam-malam kata dia gitu, pakai logat Madura. Oh iya Pak, nggak apa-apa, nanti semoga nggak ada apa-apa. Ya sudah kalau maksa kata dia, kata si bapak itu. Ya udah kita jalan belok, kira-kira belok kanan. 5 menit kemudian kita ketemu ladang warga, masih jalanan makadam. Sekarang udah nggak ada ya bro ya, sudah sangat berbeda di era 2005 itu. Makadam, mentok jalan tanah, itu banyak pohonan tanaman kol ya, kol, kubis. Lepas itu kita akan ketemu sama hutan sengon. Hutan sengonnya cukup lebat, dia tertata dengan baik, lebat, tapi juga banyak semak-semaknya. Kita lewatin itu sekitar 15 menit. Naik, masih datar ya, masih datar, naik 15 menit. Kita lewatin semak-semak tuh malam-malam, karena waktu itu gua paling belakang, yang leader itu si Cepek sama si Jakun di depan, sedangkan si Kubay di tengah, gua paling belakang. Kira-kira 15 menit sampai kita ke hutan damar. Nah di hutan damar ini, oh seperti yang diceritakan sama, oh ya gue lupa ya, waktu di bawah itu diceritakan bahwa nanti kita ketemu hutan damar, nanti kita ketemu jalur yang ngelewang-ngelewang begini atau jalur yang lurus motong gitu kan. Nanti dari situ sampai ke Taman Hidup sekitar 4 jam. Udah ketika kita ketemu hutan damar, kita istirahat. Terus gue inget kita sempat ngopi, kita sempat ngerokok, santai. Terus jalan lagi, jalan. Gue inget perjalanannya itu ketika malam pertama itu, sebelum kita tahu nih ya, itu jalanannya nggak terlalu nanjak, padahal aslinya itu nanjak banget, nyesek. Jalur Argopuro via Bremi itu nyesek banget sampai ke Taman Hidup itu bisa dikatakan seperti naik dari Gunung Putri kalau kita mau ke alun-alun Surakencana. Jalurnya betul-betul terjal. Tetapi pada malam itu nggak terlalu terjal, jadi kita jalan. Karena memang belum pernah ya, di antara kita satupun belum pernah ada yang ke Argopuro. Jadi kita bertanya-tanya gitu, cuman patokan 4 jam kita sampai Taman Hidup. Jadi sepanjang perjalanan ini yang kita dengar itu suara-suara hewan rimba, sama mungkin untuk generasi 90-an, kalau berbicara burung hantu, itu agak berbeda dengan generasi sekarang ya. Kalau zaman kita dulu, era kita dulu 90-an, waktu kecil, apalagi di zaman tahun 80-an, burung hantu itu selalu dikaitkan dengan makhluk mitologi yang bernama Miskun ya, atau nama kerennya dia itu, nama bekainya dia kuntilanak ya. Selalu ya di era tahun 80-an, di zaman gua kecil, kalau ada burung hantu itu, keberadaan makhluk Allah ini selalu dikait-kaitkan dengan makhluk mitologi atau makhluk mitos yang bernama kuntilanak. Karena itu tertanam sejak kita kecil, makanya ya anak-anak sekarang kadang-kadang, apa hubungannya burung hantu sama kuntilanak? Di rumah gua merah burung hantu. Iya, mungkin Anda tidak hidup di generasi saya, atau zaman ketika Anda dulu tidak dihubung-hubungkan oleh orang tua Anda. Tetapi di wilayah saya, di wilayah kita nih ya, di pinggiran Jakarta, saat itu burung hantu selalu dihubung-hubungkan dengan keberadaan kuntilanak tadi. Jadi ketika sepanjang jalan kita dengar suara burung hantu, maka otomatis karena memang kita kecil di tahun 80-an, otomatis semua di antara kita ini berpikir
waduh ada kunti nih gitu. Karena kalau ada burung hantu mesti pikiran kita itu mengarah ke omongan orang tua dulu. Itu kendaraannya kuntil anak ya. Terserah lu nih generasi sekarang mau percaya mau kagak. Itulah cerita yang gue dapatkan dari kecil, dogma-dogma yang gue dapatkan ketika gue kecil di umur 80-an, di tahun 80-an, di umur 80-an, gila tua bener gue. Di tahun 80-an tentang keberadaan burung hantu. Jadi wajar lah, walaupun saat itu kita udah terbilang cukup dewasa, karena waktu itu naik Gunung Argopuro tahun 2005 itu umur gue udah 27 ya. 27 apa 26 2005 27 tahun itu umur gue udah 27 tahun, berarti nggak bisa dibilang remaja. Nah, dan waktu itu gue udah menikah, udah punya anak 1 ya, jadi nggak bisa dibilang lah kita tuh anak kecil, enggak. Tapi karena dogma yang menancap itu sedemikian dalam saat kita kecil dulu, makanya ketika dengar burung hantu langsung aja pikiran kita otomatis mengarah ke kuntilanak. Nah ini sepanjang perjalanan pun akhirnya karena yang di dalam otak dan pikiran kita itu kuntilanak, kita jadi kan orangnya rada-rada selon ya, dalam artian ketika burung celepuk itu bunyi, wuk, kita sautin, wuk, 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 kita ledekin waktu itu, wuk, paku, paku, sepanjang jalan itu kita ledekin. Alah, lu bunyi mulu, lu berisik. Ah nggak lama, kira-kira sejam atau 2 jam ya kita itu naik, gue masih ingat ya, nggak terlalu parah. Itu antara merinding ya, antara takut merinding itu campur, tapi karena kita berempat dan empat-empatnya ini bisa dibilang urat takutnya itu cuman dikit ya, cuman kecil ya, pembuluhnya itu kecil, jadi kita cuek, kita ledekin. Nah kira-kira di pertengahan jalur melayang nih, seng, 1 kali melayang lagi di depan, seng, cuma kita diam cuek, masih kita liatin aja, alah gitu amat. Jalan waktu itu gua nanya di depan, gimana, masih jauh nggak nih kira-kira? Nggak tahu deh, kita jalannya terus pokoknya 4 jam nih, kira-kira baru 2 jam 3 jam deh kata dia. Coba kita sejam lagi, naik lagi, begitu kira-kira kurang lebih sejam ya, kita ngelihat nih, wah itu kali taman hidup gitu kan. Oh iya taman hidup tuh. Padahal tidak satu pun di antara kita yang pernah melihat taman hidup. Tapi saat itu kita melihat seperti ada penampakan danau rawa gitu. Jelas kelihatan di depan kita. Terus kira-kira 5 meter di depan kita tuh seperti ada tempat buat nge-base camp untuk mendirikan tenda, 1 tenda. Ya udah, karena yakin itu udah di taman hidup, ya udah besok kita terusin, malam ini kita istirahat dulu, udah kelihatan tuh taman hidup gitu kan. Bukalah kita tenda. Buka tenda, malam itu sempat masak, gue ingat banget kita masak mie instan, ya, makan roti, mie instan, merokok, ngopi, abis itu tidur semua karena capek, ya capek. Tidur nyenyak, begitu pagi-pagi bukan gue yang pertama kali keluar, tapi Jakun keluar. Langsung begitu dia keluar, ya gue belum tahu posisi gue kan dalam tenda ya. Begitu itu keluar dia langsung manggil, tos, hei udah bangun belum lo? Udah, coba lo keluar deh kata dia gitu. Kita keluar, gue keluar, loh. Itu posisi kita. Ini ada batu ya, ada batu besar. Itu ternyata nggak ada tempat ngebes, jadi yang kita dudukin itu alang-alang, yang kita jadiin tempat tenda itu alang-alang. Dan di balik batu ini percis itu jurang dalam. Dan semalam kita nongkrong-nongkrong di batu itu, bukan jurang yang kita lihat, tapi semacam kayak ada rumput. Kaget gua, lah terus taman hidupnya mana Gun? Kan di situ. Apaan itu? Hutan. Dicek lagi loh, kok hutan damar masih kita? Ternyata siang pagi itu, ya kita tuh nggak kemana-mana. Ternyata kita masih ada di hutan damar. Gua nggak percaya kan, gua cek lagi. Loh, ini bukan jurang Gun, ini mah selokan kecil. Iya, tapi kenapa tadi kelihatan kayak jurang ya? Iya, tadi kayaknya dalam banget ya. Nggak taunya dalamnya cuma 2 meter. Cuman waktu baru pertama kali ngeliat tuh kaget kita. Ya itu, lagi-lagi entah apa ini ya. Terus gue muter. Bener kita masih di hutan damar ini. Terus yang lain-lain, wah iya kok kita masih di hutan damar ya? Udah diam. Gue bilang udah lu di sini deh.
gue turun dulu ke bawah. Ngapain? Beli rokok kalau gitu. Padahal enggak, gue mau nanya-nanya. Bawah, gue berdua sama temen gue turun ke bawah ke warung yang maghrib kita ketemu. Nah, yang orang-warung kaget kan, loh kok masih di sini dek? Bukannya kalian udah naik malam? Iya pak, mau nanya jalurnya gimana sih? Naik malam kita agak keragu gitu. Kita nggak menjelaskan situasi yang sesungguhnya gitu. Karena kalau kita jelaskan pasti kita dilarang naik nanti sama penduduk. Ya itu udah berarti sudah 1 malam. Ya sudah 1 malam. Ini masuk hari pertama. Karena memang berarti 2 hari 1 malam ya. Karena kita berangkatnya sore ya. Berarti terhitung 2 hari 1 malam udah. Dijelasin nih sama bapak-bapak. Ya nanti adik-adik jalan dari sini nih sampai kan nanti ke hutan sampai ke taman hidup tuh 4 atau 5 jam. Nanti dari taman hidup naik lagi nanti ketemu taman kering. Ya taman kering nanti Aing Kenik baru Cisentor, dari Cisentor baru Rawambik, dari Rawambik baru Sabana Lonceng, dari Sabana Lonceng baru lurus ke Argopuro, kiri ke Rengganis. Nah itu kira-kira 2 hari dek gitu. Oh ya udah pak, terima kasih infonya. Nah sedangkan temen gue nggak begitu dengerin nih informasi yang disampaikan oleh si bapak ini ya, karena dapat literasi cukup bagus kebetulan dari warga lokal. Ya udah balik gue tanya, gue bilang sama anak udah nggak usah dipikirin semalam. Terus perasaan semalam kita jalan lama banget tok gitu, perasaan kita naik bukan muter-muter enggak. Jadi malam itu waktu kita naik itu kita, kalau orang-orang kan ceritanya dia muter lagi ke tempat ini, dia muter lagi ke tempat ini gitu kan. Kalau ini enggak, kita tetap posisi naik ya, capek rasanya naik, tetapi begitu bangun ternyata kita ada di lokasi yang sama di saat kita mulai naik malam-malam itu. Jadi naiknya ini naik kemana? Apakah kita jalan di tempat ataukah optik mata kita yang yang dimanipulasi oleh makhluk-makhluk itu, kita nggak paham waktu itu ya. Yang jelas nggak ada urusan, pokoknya naik. Jadi pagi itu setelah kita ngobrolin masalah semalam nggak ada urusan, naik kita sekitar jam 8 lah habis makan itu ya. Habis makan kita naik bergerak. Loh kok beda jalannya gitu kan. Kalau semalam kan kelihatannya landai-landai aja ya. Begitu siang ini anjrit, jalurnya tuh dengkul ketemu sama dagu, tapi ada jalan yang muter-muter. Kalau mau agak keringan, nah kita ambil tuh jalan yang itu tuh muter. Ntar baru kita ambil jalan yang lurus dan bukan 4 jam. Ya, kita naik jam 8 dari hutan Damar itu, di bawahnya dari hutan Sengon sampai ke Taman Hidup itu sekitar jam 3 sore. Karena apa? Jalannya begini, terjal banget. Mungkin 4 jam itu untuk ukuran penduduk lokal ya. Kalau kita nggak bisa tuh dipakai patokan 4 jam. Dan kita betul-betul sadar ternyata malam itu memang kita nggak tahu kenapa, karena jalurnya betul-betul berbeda, dari bentuk pohonnya beda ya, karakter karakter jalurnya beda sama yang kelihatan semalam. Tapi nggak ada urusan, lagi-lagi kita ini pendaki gunung. Hal-hal seperti itu buat kita adalah hal yang biasa. Dan memang hal seperti ini oke buat teman-teman yang udah 700 kali mungkin naik Argopuro ya, yang udah 1 juta kali, dan lu nggak pernah menemukan kejadian ini, ya bersyukur alhamdulillah ya, karena memang mungkin bukan bagian lo ya. Karena kalau setiap cerita pendakian itu sama, bikin aja rumus fisika ya. Kalau setiap cerita pendakian itu sama, bikin aja rumus matematika. Itu memang harus sama, karena itu ilmu pasti. Tetapi kalau cerita itu ada orang yang mau coba menyamakan dengan kisah atau perjalanan dia ya, dengan perjalanan orang lain, itu nggak bisa. Karena gua sendiri ya, taruh kata gua naik Gunung Gede 10 kali. 10 kali gua naik Gunung Gede, selalu karakternya beda-beda. Walaupun jalurnya itu aja, gunungnya itu aja. Kadang-kadang dalam satu rombongan, dalam satu pendakian yang sama, cerita gua sama cerita temen gua itu pun berbeda. Apalagi ini. Itu jadi mohon kebijaksanaannya, jangan main asal ngejeblak. Gua 200 kali naik Argopuro nggak pernah apa-apa. Ya itu lu, urusan lu dengan kisah lu, urusan lu dengan takdir lu, tidak dengan gua. Kenapa gua bisa bercerita? Karena memang ini yang gua rasakan. Ya, jadi ketika kita di Taman Hidup ngobrol-ngobrol, itu betul-betul
perbedaan jalurnya sangat signifikan. Tapi ya lagi-lagi biarin aja, bodo amat. Udah sampai setelah kita sampai tuh udah jadi tenda, udah nyari kayu bakar, kita ngobrol-ngobrol, ada kayu buat dudukan. Sampai sekitar jam 6 itu. 6 ngobrol-ngobrol. Seingat gue di malam pertama di Danau Taman Hidup itu nggak ada kejadian aneh. Nggak ada kejadian yang padahal saat itu kita hanya satu tenda. Hanya tenda gue aja. Tidak ada pendaki lain. Tidak ada pendaki lain pada saat itu. Pada malam kedua ini. Jadi sampai sekitar jam 10 kita bikin api unggun. Terus kita tidur. Selama tidur ini nggak ada lah gue merasakan kejadian-kejadian yang aneh. Andai pun ada mungkin gue lupa gitu. Apa ada suara-suara, seingat gue emang kayak ada suara-suara tapi nggak terlalu gue pikirkan lah ya. Jadi malam itu semuanya sepertinya aman-aman aja ya. Dalam ingatan gue sekarang nih, sepertinya aman-aman aja. Jadi setelah satu malam kita lewati di Taman Hidup, pagi-pagi kita langsung nongkrong di danau tuh, di danau. Dan menurut cerita kan nggak boleh teriak ya. Tapi saat itu kita emang agak nakal gitu kan. Sengaja kita cekik nggak karu-karuan tuh di pinggir Danau Taman Hidup. Bener, nggak lama kabut turun pekat. Entah apa hubungannya. Boleh percaya, boleh tidak. Sebab ini bukan ilmu pasti. Ya, bukan rumus matematika ataupun ilmu tauhid. Ini cerita gitu ya. Jadi mungkin aja pas kita teriak kebetulan kabutnya datang gitu ya. Itu kita buktikan 3 kali teriak-teriak, 3 kali kabut turun, ya udah kita diem. Ya kita waktu itu menganggap ini benar. Ya karena pas banget sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kan permasalahannya antara orang dengar cerita yang disebut dengan bahasa mulut. Mulut ke mulut ke mulut ke mulut. Itu katanya beda dengan gue yang faktanya. Jadi terkadang gini loh, orang-orang yang belum menemukan faktanya baru katanya. Kadang-kadang yang katanya ini lebih sotoy daripada orang-orang yang menemukan faktanya. Faktanya gue seperti itu. Kalau faktanya Anda tidak seperti itu, ya itu urusan Anda. Karena fakta yang Anda hadapi saat itu adalah seperti itu, tidak menemukan kabut. Sementara fakta yang saya temui di lapangan adalah menemukan kabut. Kalau semua warna harus sama, tidak perlu ada pelangi, tidak perlu ada warna-warna yang ada di dunia ini, nggak perlu. Ya, lu jadi Tuhan aja. Warna satu warnain semuanya. Ya, buat apa ada cerita? Buat apa ada perbedaan, perbendaharaan, ingatan, perbendaharaan, pengalaman? Kalau semua cerita tuh harus sama. Jadi nggak bisa kayak gitu. Nah, itu pengalaman gue di Argopuro. Jadi setelah kita di danau itu sekitar 2 jam ya, mulai dari setengah 6 sampai sekitar jam 8. Dan setiap cerita Argopuro hidung gue gatel, nggak tahu kenapa. Seperti ada sesuatu lah gitu ya. Di jejak backpacker aja hidung gue gatel. Terus kita berdampingan pun hidung gue gatel. Jadi gue nggak ngerti nih, seperti ada apa yang gue nggak paham. Sekitar 2 jam kita balik lagi ke base camp, masak sampai sekitar jam 11, packing rapi-rapi ya, cek and recheck ada barang ketinggalan apa enggak, sampah kita bersihkan di seluruh area. Mulai kita bergerak meninggalkan Taman Hidup menuju ke Taman Kering. Dulu namanya Taman Kering ya, sekarang Cemoro Bintang. Dulu lagi sebelumnya Cemoro 5. Jadi ini nama ini tempat beda-beda ya. Di zaman gua ketika itu namanya Taman Kering. Naik, jadi jalur itu agak landai, naik sekitar setengah jam kita lewat jalur landai. Sesekali kita bertemu dengan jelantang. Itu hutan heterogennya juga cukup lebat ya. Sebelah kiri itu lembah. Oh maaf, kelewat, sebelumnya kita lewatin kali kecil dulu ya, lewatin kali kecil, jalan landai setengah jam ya. Itu tanaman perdunya banyak banget ya, kayak pakis-pakis haji. Terus vegetasinya juga bagus. Sebelah kirinya itu ada lembah terus punggungan, sedangkan sebelah kanan itu memang punggungan jalur ya. Jadi karakteristik di Argopuro itu punggungannya tuh lebar-lebar. Jadi punggungan yang kita lewati ini, yang kita lalu ini cukup lebar. Jadi sebelah kanan itu hutan aja yang lebat. Jalan teduh enaknya. Jalan setengah jam kita mulai ketemu medan, pohonnya udah mulai campuran antara pohon pinus sama pohonan hutan yang lain. Terus di bawahnya itu untuk terasnya itu sudah didominasi oleh rerumputan yang saat itu masih cukup hijau ya, karena
musim hujan posisinya. Nah itu jalur sudah berubah dari landai menjadi menyakitkan. Bah, itu langsung dihajar ngap kita sampai sekitar 40 menit. Lepas dari medan yang tadi tuh, yang rumbutan bagus hijau, banyak pohon-pohon. Lepas itu medan terbuka, di sebelah kanan kelihatan punggungan, ya, dengan tebing batu. Dan kita melipir di tebing batu itu. Sebelah kirinya itu lembah dan ada punggungan lagi, isinya sudah hutan pinus full di sini. Tetapi agak terbuka, panasnya sudah mulai menyengat. Kita jalan. Karena kemarin itu habis hujan deras, nah ternyata sebelum kita sampai ke Taman Kering itu ada mata air yang mengalir dengan sangat deras dari celah-celah batu. Di sini temen gue beranggapan ini adalah Aing Kenik, ya, Aing Kenik. Aing Kenik itu berarti sebelum Cisentor. Tetapi anggapan ini salah besar, ya, karena nanti kita akan menghadapi situasi yang cukup pelik dan mungkin nggak bisa gue bahas secara jelas karena temen gue komplain di sini. Temen gue punya versi tersendiri untuk urusan ini dan versinya itu beda. Jadi di antara 3 orang versi dia beda. Nah, jadi nanti di saat masuk cerita itu mohon maaf agak gue skip ya, karena gue mendingan gak usah konflik lah sama rekan gitu. Karena rekan gue ini dia punya versi sendiri dan dia berbeda versinya dengan kita. Mulai dari awal sampai akhir itu versinya beda. Ada beberapa aja yang sama tapi selebihnya tuh beda total ya. Jadi gue nggak mau ribut. Selesai lewatin mata air ini ya. Karena nanti berpikiran di Cisentor itu banyak air, ya udah, ntar aja ambil airnya di Cisentor. Ya udah. Santai kita lewat. Terus percis di bawah tebing batu ya. Parah jalurnya. Ada satu jalan yang basah, banyak air di sebelah kanan. Kan kita turun dulu tuh, kayak kita lewatin got, terus baru naik ke atas. Nah di sini gue jatuh, gubrak, teman gue ketawa-tawa. Oh, bukan ditolongin, diketawain dulu biasa. Udah basah kuyup, gue joprak, ditolongin, baru kita naik. Parah nih naik sekitar, langsung nih medannya parah. Sekitar 10 menit sampailah kita ke puncak yang namanya Taman Kering tadi. Nah di puncak Taman Kering ini istirahat. Nah sempat terjadi pertikaian nih antara rekan gue sama rekan gue ya. Sempat terjadi pertikaian selesai. Terus di sini terjadi perdebatan masalah ini puncak atau bukan. Ya anggap aja pokoknya semua di antara kita ini ribut. Ya masalah ini puncak atau bukan. Ya gue nggak mau menganggap diri gue benar atau teman gue salah. Intinya kita ribut. Akhirnya dari keributan itu membuat kita stuck ada di situ dan kita nggak bisa jalan. Akhirnya kita ngebase di Taman Kering. Ngebase di Taman Kering 1 malam. Sepanjang ngebase itu ini sebenarnya banyak kejadian aneh, cuman gue nggak bisa mendeskripsikannya karena gue agak lupa. Yang jelas yang gue ingat itu kayak apa ya, hawanya tuh beda dan malam itu tidak satupun di antara kita yang keluar tenda ya. Satu capek, kedua emang ada hawa-hawa wingit yang nggak enak banget. Jadi tapi nggak ada penampakan, nggak ada ya, hanya di hati kecil anjrit horor banget gitu, tapi nggak ada penampakan gitu. Intinya kita tidur nyenyak sampai 5:30 bangun, masak karena berprinsip di bawah tadi ada air, masak udah air di bawah ada ini tadi. Ya udah kita udah sampai puncak Argopuro nih gitu, setuju. Ya udahlah sampai puncak. Walaupun pada saat itu hati kecil gue karena logika pendakian gue kan jalan gitu ya, karena gue mengenali yang namanya kontur medan segala macam gitu, ada tekniknya. Walaupun hati kecil gue waktu itu kurang sepakat, akhirnya karena kita ini tim rombongan, kita tidak boleh pisah-pisah. Kita adalah mata rantai hidup yang harus saling menjaga satu sama lainnya, yang harus saling mendukung, yang harus saling kompak ya. Tidak boleh terpisah-pisah karena ego. Ya udah, kita karena yang lain ini, karena temen gue ini memutuskan memang ini udah puncak dan kita harus turun, ya udah kita turun. Nah si Jako ini udah marah-marah, kesel dia. Soalnya dia yakin ini belum puncak. Gue juga sebenarnya marah gitu. Cuman kita lagi-lagi kita adalah mata rantai hidup yang harus kompak, saling menjaga di dalam pendakian kita. Jadi ya udah, yang penting kita sama-sama nih. Udah kita sama-sama. Kira-kira 4 jam kemudian sampailah kita ke Taman Hidup lagi. Ya itu udah siang, udah sekitar jam 12-an. Siang, duduk-duduk buka tenda lagi. Rencana kita semalam lagi di sini, besok baru turun. Ya.
Berarti ini kan hari ketiga ya, hari ketiga, malam ketiga juga kita ada di sini. Nah, istirahat. Nah, sore-sore kita kedatangan tamu lah. Ada pendaki, tapi dia cuma mau sampai ke Taman Hidup. Ya, dia buka tenda di situ, ngobrol-ngobrol sama gua nih. Ya, kita tanya, Bang, Puncak Argopuro mana Bang ya? Apa itu tuh Bang yang dari sini kita jalan naik ke atas? Terus yang ada begini, wah bukan Mas, Puncak Argopuro masih jauh katanya. Mas nanti turun lagi, seharian turun ke Cisentor, nanti ketemu Cisentor, ketemu Rawambik, dari Rawambik baru ketemu Cemara Lonceng. Wah itu rasanya amarah gue sampai ke sini nih. Rasanya gue bertanduk. Karena apa? Ini gunung terakhir dengan ketinggian 3000. Ya tapi kita harus turun ke bawah. Saking gue keselnya karena kita salah ya, dan kita nggak mau ribut-ribut antara temen. Gue marah, rokok kan udah nipis ya, udah nipis. Akhirnya gue turun ke bawah tuh sendirian. Gue lari turun sendirian ke bawah. Nah gue dikejar sama temen gue. Nah dalam perjalanan turun ini gue nyasar ke kiri, ke arah lembah. Karena diliputi hawa amarah ya. Jadi kurang bisa mencermati jalur dengan baik. Begitu turun temen gue nyusul teriak, woi salah jalur lo, balik kata dia. Gue bilang, ah bener, balik lo salah jalur. Pas gue udah sampai ke dasar lembah tuh, dalam hati gue lah, iya kok gue turun ke lembah? Nggak ada dalam pendakian itu lembah. Rumus pendakian itu, yang namanya jalur adanya di punggungan. Haram hukumnya kita bermain di lembah. Jadi begitu sadar ada di lembah, gue juga kayak orang kaget, naik aja sampai 15 menit ke atas. Gue lihat temen gue cengar-cengir, salah kan lo kata dia. Nih tanda lepis yang gue bikin kata dia gitu. Oh iya, udah. Gue masih agak kesel, turun ke bawah lagi, terus ke bawah, kira-kira jam 9 malam sampailah kita di warung yang 3 hari lalu kita di situ ngobrol-ngobrol lagi di situ. Wah, bapak-bapaknya ketawa. Ya udah mau gimana, udah jam 9 malam memang mau beli rokok, dan kebetulan waktu itu rokok 1000-an. Ya 1000-an. Itu kalau nggak salah kita beli banyak banget. Ya nggak tahu lah berapa puluh bungkus yang gue beli ya, mungkin waktu itu gue sebutnya 60 bungkus ya, tapi gue koreksi entah berapa puluh bungkus yang kita beli, yang jelas banyak. 1000 perak ya waktu itu gue kalau nggak salah ngasih duit antara 60 sampai 70 ribu, berarti antara itu kan bungkusannya, jumlah bungkusannya banyak. Itu rokok kita beli, tapi rokok yang slim gitu loh, yang kecil-kecil, yang sekali isep habis lah modelnya, tapi enak. Gue inget banget malam itu kita nginep di situ, sementara si Kubai sama si Jakun posisinya ngebes di Taman Hidup. Kita tinggal berdua karena gue mau beli rokok ya. Selama gue di bawah tentu nggak ada apa-apa karena di rumah penduduk ya nggak. Jam 5 bangun, minum sarapan, makan nasi. Kita waktu itu disuruhnya, kita mau bayar nggak dikasih sama pemilik rumah. Terus dikasih susu juga, minum susu, terus cabut kita balik lagi ke Taman Hidup. Nah di Taman Hidup itu si Kubai sama si Jakun belum keluar tenda. Kita sampai udah keluar tenda dia. Posisi lagi nongkrong-nongkrong. Itu sampai ke Taman Hidup itu sekitar jam 11 siang. Sekitar jam 11 siang langsung gua kasih rokok, istirahat. Gue bilang hari ini juga kita cabut naik, gue bilang kayak gitu. Langsung tembusin ke Cisentor. Gue bilang, siapa yang mau naik? Nah si Jakun kakinya udah sakit waktu itu. Gue tanya, Kun lu gimana Kun? Posisi lu, kaki lu kan sakit. Ah ya terus gue soalnya udah susah besok naik gunung lagi nih. Bini gue bukan pendaki gunung soalnya, benci banget dia sama orang yang naik gunung gitu. Oh ya udah, masak. Padahal posisi gue tuh baru naik dari bawah ya, tapi karena nggak bawa apa-apa ya cepet. Di sekitar jam 12 tuh selesai kita masak, makan, kita packing, kita naik lagi tuh. Ya, anak Malang yang ketemu kita posisinya mau turun. Nah, jadi pas mau turun itu mereka ngasih logistik banyak banget. Ya makanan kaleng, ya roti, ya beras, gula, segala macem. Alhamdulillahnya pertama kan kita tolak. Oh nggak usah bang, kita juga masih banyak. Enggak, udah ditaruh begitu aja kan sama mereka. Kalau nggak kita bawa kan sayang. Alhamdulillah itu. Ternyata panjang perjalanan kita. Ya kalau orang-orang normal 65 atau 54 ataupun 55. Kalau gua 88 waktu itu. Jadi alhamdulillahnya nih. Ini udah hari keempat kan. Hari keempat. Ya, itu logistik akhirnya kita bagi-bagi rata ke 4 orang, sama berat, sama ringan, pokoknya lah. Udah kita mulai bergerak. Seperti yang gue bilang kemarin, jalannya datar, ketemu jelantang sedikit, setengah jam tuh, wah, terus di jalur parah begini nih.
Itu sekitar 2 jaman kita mau jalur parah. Wah, 1 jam lagi ketemu tempat terbuka, pinggiran tebing ya, indah, pemandangannya bagus. Ketemu air di situ, ada nanti air yang mata air kemarin itu udah kering, nggak ada. Tapi ada salah satu tempat yang tempat gue jatuh itu ternyata di balik batunya ada kubangan air yang jernih mat. Nah kita ambil air di situ, fullin, isi lagi, terus kita naik lagi ke atas ke taman kering tempat kita kemarin bertikai habis-habisan, terus turun. Itu turun memang ternyata full 1 hari itu jalanan turun landai. Kita sampai ke Cisentor itu nggak ada naik-naiknya lagi, udah cuman turun naik sedikit, turun naik sedikit, full. Jadi kalau orang yang nggak paham memang disangkanya ini udah turun gunung, padahal enggak ya. Nah, kalau sekarang kan di Cemoro Bintang itu ada yang langsung ke kiri tembus ke Cemara Lonceng ya, ke Sabana Lonceng ada, dia emang full naik terus. Itu jalurnya enek pakai G pakai C, enek pokoknya parah eneknya. Tapi waktu itu gue ambil yang ke kanan ya, nyisir tebingan batu, terus turun Sabana Pinus, Sabana Pinus, Sabana Pinus. Itu seharian full kita ketemu gitu aja tuh. Kita turun betul seharian. Jam 11 itu kita start sampai ke Cisentor itu maghrib. Jadi bisa dikatakan berapa jam tuh? 7 jam turun. Itu sepanjang jalan gue ketawa-tawa aja. Si Jakun udah bincang-bincang, tapi karena memang semangatnya bagus, si Kubai bagus, terus temen gue si Cepei bagus, ya udah kita sudah melupakan tuh pertikaian kita di saat di Taman Kering ya. Karena memang apapun yang terjadi di lapangan, ingat kita adalah tim ya, yang tidak boleh terpecah-pecah, yang tidak boleh terpisah-pisah karena ego ya. Udah kita lupakan lah kejadian kemarin, anggap aja kesalahan teknis ya, walaupun itu sempat menguras emosi kita. Turun sampai Cisentor itu, tandanya menjelang Cisentor adalah tempat yang datar, Edelweiss, banyak Edelweissnya, dia datar, terus banyak banget garukan kayak paculan itu dari Mr. B ya, Mr. B and the B ya, alias babi gitu kan. Itu banyak banget di situ. Nah, lewatin itu tempat Mr. B and the B itu pada macul-macul nyari makanan. 10 menit kemudian sampailah kita ke Pondok Seng. Nah di Pondok Seng ini karena kosong, kita bikin tenda di dalam Pondok Seng. Aman dong ya. Secara teori aman. Betul, angin sedikit. Terus kita posisinya ada di atas ya enggak. Kalau misalnya ada hewan pun dia harus lewat tangga gitu kan. Pokoknya aman lah, secara teori itu aman. Itu di situ langsung istirahat, tepar. Si Cepek sama si Kubai turun ke bawah ngambil air, gua sama Jakun di tenda nyari kayu. Kayu udah kekumpul banyak, kita taruh di samping pondok kayu. Kita mulai masak waktu itu, masak nasi, masak beras ya, kita jadi nasi. Itu banyak tuh yang kita masak, ada jamur. Wah, sarden. Pokoknya keren lah, karena memang peninggalan dari anak-anak Malang yang kemarin. Makan enak. Nah, habis makan biasa ngantuk, senderan tidur, tapi nggak lama bangun lagi. Ya, sampai sekitar jam 8:30 gue bangun lagi, dingin kan. Biasa, hobi gue tuh main bakar-bakaran. Mulailah gue bakar-bakaran sama si Jakun. Berempat nih kita bakar-bakaran. Sekitar 9:30, 1 jam kemudian, ya sekitar antara 9:30 jam 10, si Cepet sama si Kubai masuk duluan ke dalam tenda. Sedangkan gue posisinya masih di luar, ya enggak? Nah, begitu berdua-dua ini nih, ya, di saat udah agak larut malam. Pertama tuh dari bawah gue ngeliat kayak sepasang mata dua kan. Tapi hilang, merah, gue inget banget. Gue udah curiga jangan-jangan macan kumbang atau macan tutul. Intinya adalah kucing besar. Ya karena matanya kayak senter dua kan. Tapi kok hilang ya dia? Wah kayaknya turun lagi nih. Kita udah siap-siap golok. Dia minta liatin. Udah mulai tuh ada kelebatan di atas. Selebet. Tapi titik cahayanya merah, bukan putih. Terus nggak lama, kira-kira 15 menit kemudian itu di depan salah satu pohon cemara yang paling besar, pohon pinus. Itu ada yang goyang kenceng banget. Itu goyang, bener-bener goyang kenceng. Kaget kita berdua sama Jakun. Wah, apaan Kun? Angin bukan? Kita di saat kita sedang memperhatikan pohon cemara itu, tiba-tiba ada selendang merah kan, sereng nyamperin ke arah kita. Kaget, spontan masuk ke dalam tenda, gubrak, masuk ke dalam tenda. Si Cepet masih Kubai tetap aja tidur nggak bangun, padahal mereka tahu gitu, cuman ya mereka nggak mau ikut campur lah.
Nggak lama penasaran kita berdua sama Jakun. Wah, apaan tuh Tos? Tahu ah, coba cek. Kok selendangnya panjang banget warna merah gitu kan. Kita keluar lagi. Begitu keluar